Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Kumo Desu ga Nanika. Seperti biasa, gue tuh bakal bahas dari sisi light novelnya. Jadi gue tuh bakal bahas lanjutan anime Kumo Desu ga Nanika berdasarkan light novel volume 12. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 12. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Perang besar manusia melawan iblis tuh udah sering terjadi. Mereka saling mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Perang manusia melawan iblis tuh selalu aja memakan banyak korban. Kumoko saat ini terlihat sangat senang. Ariel dan Bato tuh terkejut dengan apa yang telah terjadi. Jadi Kumoko ini membuat layar proyektor yang terhubung dengan laba-laba kecil miliknya. Ariel saat ini bisa memantau perang di setiap benteng iblis melalui proyektor. Bahkan yang lebih gila, laba-laba mini Kumoko ini juga menangkap suara. Jadi saat ini tuh seolah lagi nonton perang di setiap titik. Bato tuh di sini sangat terkejut, sampai-sampai ditegur Ariel karena kaget terlalu lama. Setelah ngasih proyektor ke Ariel, Kumoko pun akhirnya pergi. Saat ini, tepatnya di lokasi pertempuran Fort Okun, Sanatoria yang merupakan komandan kedua, dia tuh memimpin pasukan untuk menjatuhkan benteng Fort Okun. Kumoko saat ini penasaran gimana cara Sanatoria tuh bisa menaklukkan benteng dengan medan yang sulit. Saat ini, formasi pertempuran dari pasukan Sanatoria tuh udah siap. Sanatoria tahu kalau benteng Okun tuh sulit ditembus karena medan yang berbahaya. Oh ya, Sanatoria ini berasal dari ras iblis Sukubi. Sukubi itu punya keahlian yang mampu memikat lawan jenis. Jadi, lawan jenis yang melihat Sanatoria, mereka tuh bakal terpesona. Setelah target terpikat, maka target tuh bakal kena efek cuci otak sehingga bisa diperintah sama Sanatoria. Tapi cuci otaknya itu nggak terlalu kuat. Jadi kalau Sanatoria nyuruh hal yang bertentangan dengan keinginan si target, maka cuci otak tuh bisa aja berakhir. Sanatoria ini kesal karena saat masa damai, Raja Iblis yang baru malah menyuruh mereka untuk melakukan peperangan. Di era Raja Iblis sebelumnya, Sanatoria dan pasukannya tuh fokus membangun ulang wilayah mereka. Jadi mereka tuh lebih sering berhadapan sama monster dan penjahat daripada berperang. Sanatoria ini sebenarnya tuh nggak mau berperang, tapi dia tuh udah melihat rekan-rekannya dibunuh karena memberontak. Sanatoria juga mengakui kekuatannya Ariel, makanya dia tuh mau nggak mau harus mengikuti perintah Ariel. Karena kalau enggak dia tuh bakal mati. Sanatoria juga saat ini tahu bahwa Ariel tuh nggak peduli menang atau kalah. Yang Ariel pengen tuh hanyalah jumlah korban perang, entah dari iblis maupun manusia. Yang penting jumlah korbannya tuh sangat banyak. Hal itu jugalah yang membuat Sanatoria tuh semakin kesal kepada Ariel. Walaupun gak suka dalam perang kali ini, Sanatoria tuh tetap ngikutin perintah Ariel. Alasannya, karena mengikuti perintah Ariel, kesempatan hidup Sanatoria jauh lebih besar daripada menentang Ariel. Saat ini perang pun dimulai. Sanatoria memakai strategi untuk manfaatin monster Anograt yang pendendam. Sanatoria udah mencuci otak seorang manusia, dan dia tuh menyuruh manusia itu membawa monster Anograt. Para tentara manusia yang tahu ada monster, pasti mereka tuh bakal membunuh monster itu. Anograt yang terbunuh pasti bakal memanggil segerombolan rekan-rekannya untuk balas dendam. Makanya sekarang tuh banyak monster Anograt yang menyerang benteng manusia. Sanatoria tuh mikirin strategi di mana dia tuh nggak harus nurunin pasukannya. Sanatoria dan pasukannya saat ini melihat para manusia tuh menghadapi monster Anograt. Rencana Sanatoria tuh sejauh ini berjalan dengan lancar. Di sisi lain, lebih tepatnya di lokasi Huey dan pasukannya. Jadi Huey ini masih sangat muda. Walaupun punya kemampuan yang hebat, tapi Huey itu sadar alasan dia dipilih jadi komandan itu semua karena ras iblis tuh kekurangan populasi. Makanya Huey terpilih jadi komandan karena memang gak ada lagi yang layak selain Huey.
Bisa dibilang Huey ini adalah yang terlemah di antara para komandan iblis. Sama seperti Sanatoria, Huey juga kesal dengan Ariel karena menyuruh ras iblis untuk berperang melawan manusia. Huey itu sangat menikmati masa damai ketika Raja Iblis menghilang. Huey nggak mau berperang lagi karena saat ini populasi ras iblis tuh benar-benar turun drastis. Makanya lebih baik gak berperang dan fokus pengembangan populasi. Tapi ternyata Ariel tuh mutusin untuk berperang. Huey kesal karena Ariel tuh gak mikirin nasib ras iblis yang populasinya tuh semakin menurun. Huey lebih suka dengan Raja Iblis sebelumnya. Raja Iblis sebelumnya tuh lebih nyantai. Kalau populasinya kurang, Raja Iblis sebelumnya tuh gak akan memulai peperangan. Tapi Raja Iblis yang sekarang yaitu Ariel, dia tuh gak peduli sama populasi ras iblis. Karena hal itulah banyak komandan yang melakukan pemberontakan. Tapi ternyata Ariel terlalu kuat, jadi kudeta pun digagalkan. Huey menyadari kalau memberontak kepada Ariel hal itu adalah tindakan sia-sia. Huey juga menganggap ketika Aigner memihak pada Raja Iblis, maka peluang pemberontakan itu menjadi semakin sangat tipis. Huey di sini mutusin untuk mengikuti Ariel. Bagi Huey, Ariel tuh adalah binatang buas yang sangat liar. Ariel tuh gak punya hati terhadap ras iblis, dan Ariel tuh punya kekuatan yang cukup untuk membasmi ras iblis. Perintah Ariel tuh sangat jelas, dia tuh menginginkan banyak korban, entah dari ras iblis maupun ras manusia. Yang terpenting tuh banyak korban yang mati. Saat ini, Huey diperintahin untuk menyerang Fort Dazaro. Oh ya, pasukan Huey ini berfokus pada penyihir. Huey memilih tentara-tentara yang memang ahli dalam sihir. Saat ini, ajudan Huey ngasih tahu laporan bahwa kondisi yang sekarang tuh gak bagus. Ajudan mau kalau Huey tuh merintahin pasukannya untuk segera mundur. Ajudannya tuh di sini terlihat sangat panik. Lawan mereka saat ini juga sangat ahli dalam sihir dan mereka pun akhirnya terdesak. Huey di sini kesal dengan kondisi yang sekarang. Huey juga dapat laporan bahwa saat ini di pihak manusia tuh ada penyihir terkuat yang bernama Ronan. Huey tahu bahwa Ronan tuh adalah sebuah legenda. Ronan adalah penyihir terkuat umat manusia. Huey pun di sini terus berpikir. Huey bilang kalau mereka nggak bisa mundur. Mereka tuh belum menunjukkan hasil di medan perang. Kalau mereka mundur, maka Raja Iblis tuh akan sangat marah padanya dan nyawa Huey tuh bisa terancam. Makanya Huey tuh mutusin untuk gak mundur. Ajudannya di sini bersikukuh bahwa mundur adalah keputusan yang terbaik, tapi Huey tuh selalu menolaknya. Huey bilang kalau dia tuh bakal menyiapkan sihir yang besar. Ketika Huey bergerak, tiba-tiba kesadaran Huey tuh berubah menjadi hitam. Huey tuh gak tahu apa yang terjadi padanya. Di sisi lain, Ronan saat ini bertemu lagi sama Julius. Seperti biasa mereka tuh ngobrol basa-basi karena udah lama gak ketemu. Ronan juga dikasih tahu bahwa medan pertempuran saat ini tuh gak menguntungkan pihak manusia. Banyak pasukan elit yang mati. Mendengar betapa bahayanya medan perang, Ronan di sini bilang ke Julius, ketika di medan perang, Julius tuh harus lebih mentingin diri sendiri. Jadi bisa dibilang, Ronan nyuruh Julius untuk jangan terlalu peduli dengan keselamatan nyawa orang lain. Ronan mau kalau Julius tuh lebih mentingin keselamatan diri sendiri daripada keselamatan orang lain. Ronan tegasin kalau Julius tuh adalah pahlawan. Jadi gimana pun caranya Julius harus selamat. Nyawa orang lain tuh gak sebanding dengan nyawa Julius yang merupakan seorang pahlawan. Singkatnya saat ini Ronan tuh memasuki medan perang. Dan saat ini kondisi manusia berhasil memukul mundur para iblis. Ronan juga di sini menyuruh orang-orang untuk gak lengah. Ronan tegasin kalau para iblis tuh sangat kuat, jadi manusia gak boleh lengah. Di sisi lain, tepatnya di tempat pasukan komandan keempat yaitu Merah Zorpis. Jadi sama seperti yang lainnya, saat ini Merah juga menyerang benteng. Benteng yang Merah serang ini terletak di antara danau dan hutan. Di sisi lain, Kunihiko saat ini mengingat masa lalunya di bumi. Kunihiko ini sangat dekat sama Asaka. Kunihiko tuh selalu punya firasat kalau dia dan Asaka tuh akan menikah di masa depan. Kunihiko ini juga punya impian untuk berpetualang di negeri yang jauh seperti dalam game maupun seperti dalam novel. Dan singkatnya, Kunihiko ini reinkarnasi di dunia lain.
Kunihiko ini gak ngerti kenapa dia tuh bisa mati. Yang Kunihiko ingat hanyalah dia yang tiba-tiba jadi bayi. Walaupun jadi bayi, ketika dia melihat bayi lain yang tertidur di sampingnya, Kunihiko tuh ngerasa kalau bayi itu adalah Asaka. Dan ternyata Asaka juga berfirasat kalau bayi di sampingnya itu adalah Kunihiko. Singkatnya mereka tuh besar bersama dan mereka akhirnya berpetualang. Kunihiko di sini sangat bersyukur karena dia tuh memiliki Asaka di sampingnya. Dengan adanya Asaka, Kunihiko tuh jadi berani berpetualang dan berkeliling dunia. Singkatnya saat ini, Kunihiko dan Asaka, mereka tuh melihat segerombolan pasukan iblis yang siap menyerang. Asaka di sini agak kesal karena Kunihiko tuh terlihat sangat antusias dengan jumlah pasukan musuh yang banyak. Kunihiko di sini bilang kalau para iblis tuh bukanlah apa-apa selama dia dan Asaka tuh bekerja sama. Asaka tegasin sebaiknya Kunihiko tuh jangan sombong. Saat ini, Goto menemui mereka berdua. Bagi Kunihiko dan Asaka, Goto tuh udah kayak orang tua dan gurunya. Banyak hal yang udah diajarin sama Goto. Goto senang karena Kunihiko dan Asaka tuh telah berkembang sangat pesat, bahkan udah melampaui kekuatan dari Goto. Di sini diketahui juga bahwa pasukan yang ada di benteng saat ini, pasukannya tuh adalah pasukan yang sangat lemah. Makanya mereka tuh saat ini menyewa para petualang tingkat tinggi. Tujuannya untuk menutupi kelemahan itu. Kunihiko dan Asaka di sini tuh terkejut mendengar hal itu. Mereka tuh nggak nyangka ternyata negara nugasin orang-orang lemah untuk jaga sebuah benteng. Goto bilang karena banyak hal yang terjadi, maka kekuatan negara tuh saat ini jadi kacau. Mendengar kalau negara tuh saat ini dalam kondisi yang kacau, Kunihiko di sini pun berpikir. Dia berpikir itu artinya sama aja dengan negara bayar para petualang untuk dijadiin sebuah pion pengorbanan. Jadi, jenderal yang sekarang memimpin di benteng tuh nggak kompeten. Makanya Kunihiko tuh berpikir kalau jenderal tuh mau mengorbankan para petualang demi keselamatan para tentara dan yang lainnya. Goto di sini bilang kalau Kunihiko dan Asaka tuh nggak usah khawatir. Walaupun jenderal orang yang gak kompeten, tapi ajudan jenderalnya tuh sangat kompeten. Gak lama, mereka semua tuh melihat anak kecil yang memakai jubah bertudung. Gak lama juga, mereka juga melihat tombak hitam di atas pasukan iblis. Kunihiko tuh ngerasa kalau itu adalah sihir agung, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Grand Magic Spell. Saat ini tombak itu melesat ke arah benteng. Kunihiko di sini menarik pedangnya dan dia tuh mengisinya dengan sihir. Asaka juga merapalkan sihir pakai tongkat sihir. Serangan mereka berdua pun bertabrakan dengan tombak hitam. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk menghentikan kekuatan tombak hitam. Tombak hitam itu meledak dan menghancurkan beberapa dinding. Sihir tombak itu benar-benar ada di luar logika. Kunihiko bilang kalau mereka tuh harus mendekat ke musuh. Serangan mereka saat ini tuh nggak bisa mengenai musuh, tapi musuh saat ini bisa menyerang mereka. Itu artinya mereka tuh sangat dirugikan. Mendengar itu, tentunya beberapa petualang menentang rencana Kunihiko yang mau mendekati para musuh. Walaupun gitu, Kunihiko dan Asaka tuh tetap maju. Kunihiko dan Asaka tuh ngerasa kalau mereka tuh telah meremehkan para iblis. Mereka berdua tuh udah berhasil ngalahin naga angin maupun naga petir. Mereka tuh gak nyangka kalau ada iblis yang jauh lebih kuat dari para naga. Kunihiko dengan senjata petirnya, dia tuh terus menerjang ke arah musuh. Sedangkan Asaka pakai tongkat anginnya juga mulai menyerang para musuh. Mereka berdua menghabisi beberapa musuh. Gak lama ada tombak hitam lain yang muncul. Kunihiko akhirnya mengetahui lokasi yang menembakkan tombak hitam. Kunihiko nembakin petir ke arah orang itu, tapi ternyata orang itu gak terluka. Kunihiko melihat orang itu dan dia kaget karena di depannya tuh adalah Mera Zorpis. Mera adalah orang yang telah menghancurkan hayalan Kunihiko tentang hidup damai di Isekai. Dan Mera jugalah yang ngasih lihat neraka dunia kepada Kunihiko. Oke, jadi saat ini adalah sudut pandang dari Asaka. Sama seperti Kunihiko, Asaka juga kaget ketika dia tuh reinkarnasi. Asaka kaget dengan kekuatan hebat yang dia miliki. Kekuatan mereka tuh jauh di atas rata-rata orang Isekai. Asaka tahu dari Kunihiko bahwa biasanya para reinkarnator tuh dikasih kekuatan yang lebih hebat. Makanya mereka jauh lebih kuat daripada manusia lain di Isekai. Singkatnya dengan kekuatan mereka pun akhirnya jadi petualang peringkat S. Mereka juga berhasil melawan para naga.
Sebenarnya Asaka tuh nggak mau jadi petualang. Dia jadi petualang itu semua demi ada di samping Kunihiko. Bagi Asaka, Kunihiko adalah orang yang telah membuatnya bangkit dari tragedi pembantaian klan mereka. Makanya Asaka tuh bertekad akan selalu bersama Kunihiko. Oh ya, ketika di bumi, Asaka juga pernah membayangkan kalau dia tuh suatu saat nanti akan menikah sama Kunihiko. Saat ini, Asaka terkejut melihat Merazorpis. Merazorpis adalah pelaku pembantaian terhadap klannya. Saat ini, Kunihiko tuh adu pedang melawan Merazorpis. Asaka di sini tuh hampir jantungan ketika melihat pedang Merazorpis tuh hampir mengenai kepala Kunihiko. Untungnya Kunihiko bisa menghindar. Pertarungan pedang mereka tuh sangat sengit. Asaka saat ini tuh sangat ketakutan. Yang dia takutin kalau Kunihiko tertebas dan akhirnya mati di tangan musuh. Asaka tahu kalau Merazorpis itu ada di tingkat yang berbeda dengan para naga. Teknik pedang merah juga sangat luar biasa. Makanya Asaka tuh saat ini dia tuh takut kalau Kunihiko bakal mati. Asaka mulai menembakkan sihir angin ke arah kepala dari Mera. Tapi sihir itu dihentikan dengan mudah oleh sihir hitam milik Mera. Asaka terkejut karena sihir yang dia pakai itu ternyata nggak mempan terhadap Mera. Padahal sihir itu mempan terhadap naga. Asaka di sini menyadari kalau Mera tuh sangat kuat, sampai-sampai bisa menahan Kunihiko dan Asaka. Sihir merah sempat menyerempet wajah Asaka, dan itu membuat Asaka tuh menjadi semakin panik dan gak tenang. Asaka terus nembakin sihir, tapi itu juga gak ngaruh di hadapan Mera. Mera sangat kuat, dan Asaka di sini berpikir bahwa jalan terbaik bagi mereka berdua tuh adalah melarikan diri dari Mera. Tapi masalahnya, melarikan diri tuh gak mudah. Asaka gak yakin kalau Mera tuh bakal biarin mereka lolos. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba ada cahaya yang melesat ke arah Mera. Tapi ternyata Mera tuh sadar akan cahaya itu, dan dia tuh langsung menghindar dengan cepat. Asaka terkejut karena dari benteng ada penyihir yang bisa menembakkan sihir yang sangat jauh. Bahkan Asaka sendiri, dia tuh gak bisa pakai sihir kuat dengan jarak yang sangat jauh. Asaka melihat orang-orang yang pakai jubah. Sihir saat ini terus dilancarkan dari benteng, dan Mera pun meringis saat terkena sihir itu. Mera di sini gak melancarkan serangan balik ke orang yang telah menyerangnya. Mera saat ini tuh malah ngeluarin tombak hitam ke arah Asaka. Tombak itu menembus perut Asaka. Jadi saat perutnya tuh tertusuk tombak hitam, Asaka juga melancarkan serangan angin naga. Walaupun Mera teriak, tapi ternyata itu masih belum bisa melukai Mera. Asaka di sini terkejut karena Mera tuh gak terluka walaupun terkena banyak sihir. Bahkan sihir tingkat tinggi Asaka juga gak berpengaruh terhadap Mera. Di saat yang sama, Kunihiko juga pakai pedangnya untuk menebas Mera. Serangan Kunihiko ini sampai pada bahu Mera. Walaupun sedikit melukai Mera, tapi Kunihiko ini gak bisa memotong bahu Mera. Mera pun mengayunkan pedangnya dan dia menjatuhkan Kunihiko. Tapi gak lama Mera pun akhirnya pergi dan dia tuh mundur dari medan pertarungan. Kunihiko saat ini langsung mengarah kepada Asaka dan dia ngasih sebuah ramuan penyembuh. Biasanya orang yang perutnya berlubang tuh bakal mati, tapi Asaka ini punya kekuatan penyembuhan yang hebat, ditambah lagi pakai ramuan. Jadi itu nggak masalah bagi Asaka. Asaka di sini bersyukur karena Mera tuh langsung mundur. Karena kalau pertarungan terus berlanjut, maka mereka tuh bisa mati. Kunihiko di sini bertekad untuk menjadi semakin kuat. Tapi dalam hati Asaka, dia tuh nggak mau lagi mengalami hal yang mengerikan. Walaupun gitu, Asaka tetap bakal mengikuti Kunihiko. Gak lama mereka juga melihat pasukan iblis yang mulai mundur. Saat ini, anak kecil bertudung yang pakai sihir jarak jauh dalam melawan para iblis. Anak itu pun memperkenalkan diri di hadapan Asaka dan Kunihiko. Ternyata anak itu adalah seorang elf. Dan anak itu memperkenalkan diri sebagai Filimos, atau lebih tepatnya adalah reinkarnasi Okazaki. Mereka berdua terkejut karena di depannya adalah wali kelas mereka ketika di bumi. Oke, jadi saat ini adalah sudut pandang Aurel. Aurel ini dari keluarga bangsawan, dan saat ini dia tuh harus melayani pria tua aneh bernama Ronan. Alasan Aurel bersama Ronan itu semua karena Ronan bilang ke Aurel kalau Aurel tuh berbakat dalam hal sihir. Dan Ronan juga saat itu memaksa Aurel untuk segera menjadi muridnya.
Pelatihan Ronan ini sangat keras dan tentunya menyiksa. Dan saat ini Aurel tuh benar-benar kesal karena dia tuh harus ikut perang. Aurel saat ini melemparkan sihir dari jarak yang sangat jauh. Aurel juga terkejut ketika mengetahui iblis bernama Merah Zorpis bisa pakai sihir yang sangat luar biasa. Aurel tuh ngerasa kalau Merah punya kekuatan gila sama seperti Ronan, atau bahkan Ronan lah yang bukan manusia. Jadi Aurel ini selalu berpikir kalau Ronan adalah seekor monster yang menyamar jadi manusia. Kekuatan Ronan tuh benar-benar gak logis bagi para manusia. Aurel saat ini kesal karena dia tuh harus ada di medan perang. Aurel tuh membayangkan kalau dia gak terlibat dalam perang dan punya kehidupan yang normal, harusnya saat ini dia tuh punya suami dan bermesraan sama suaminya. Tapi ternyata Aurel tuh sekarang ada di medan perang. Tentunya dengan kekuatan Aurel sekarang, standar tipe suami Aurel tuh sangat tinggi. Nah, di sini rekan Aurel bilang kalau Julius saat ini adalah orang yang paling cocok sama Aurel. Tapi Aurel di sini membantahnya dan dia bilang kalau dia tuh nggak cocok sama Julius. Setelah banyak ngobrol, saat ini Aurel tuh penasaran apakah Merah bakal menyerang lagi atau enggak. Kekuatan Merah ini sangat luar biasa. Walaupun Aurel udah melancarkan banyak serangan ke arah Merah, tapi Merah tuh masih gak terluka. Oke, sekarang adalah sudut pandang dari Merah. Jadi Merah ini selalu bertekad untuk jadi lebih kuat daripada Sophia. Merah pun akhirnya terpilih menjadi komandan keempat. Tentunya para iblis meragukan Merah karena tiba-tiba orang gak dikenal tuh jadi pemimpin mereka. Merah ini selalu berpikir kalau kekuatannya tuh masih belum cocok untuk menjadi komandan. Tapi Ariel bilang kalau Merah tuh udah sangat cocok. Merah tuh terus berlatih jadi kuat hanya untuk melindungi Sophia. Sebenarnya Merah ini udah sangat kuat, tapi Merah tuh selalu ngerasa kalau dia tuh sangat lemah. Merah tuh membandingkannya dengan kekuatan Sophia yang emang punya kekuatan yang gila. Saat ini Merah tuh berhadapan dengan dua reinkarnator. Bagi Merah, keduanya tuh gak sekuat Sophia maupun Rod. Ketika bertarung, Merah tuh ngerasa gak pede dan dia tuh ternyata menganggap kalau dia tuh kesulitan dalam menghadapi dua reinkarnator tersebut. Merah mengakui kekuatan hebat dari kedua reinkarnator. Setelah pertarungan itu, Merah bersumpah untuk menjadi semakin kuat lagi. Oke, sekarang adalah sudut pandang dari Pelmina. Jadi Pelmina ini lahir dari keluarga iblis terkemuka. Nah, karena suatu hal, Pelmina pun gak diakui lagi sama keluarganya. Dan itu semua disebabkan oleh Sophia. Saat ini, Pelmina tuh lagi sembunyi di hutan untuk melakukan penyergapan. Pelmina ini adalah anak dari mantan komandan ke-10. Awalnya, pasukan komandan ke-10 itu adalah pasukan biasa yang gak terlalu guna dalam pertempuran. Tapi sekarang pasukan komandan ke-10 tuh berubah drastis. Pasukan 10 tuh telah melakukan banyak hal di balik layar. Mulai dapetin informasi, pembunuhan, dan lain-lain. Saat ini, Pelmina, Sophia, dan pasukan 10, mereka tuh sembunyi pakai stealth tingkat tinggi. Makanya saat ini musuh gak sadar. Saat ini, pertarungan pun dimulai. Pelmina mulai bergerak dan melemparkan senjatanya. Sophia juga di sini mulai menebas musuh. Musuh kebingungan dengan serangan dadakan. Banyak korban berjatuhan di pihak musuh. Target utama mereka tuh saat ini adalah Potimas. Potimas saat ini merintahin bawahannya untuk ngalahin musuh. Para elf mulai menembakkan peluru. Sophia saat ini pun menyerang Potimas, tapi Potimas menahan serangannya pakai tangannya. Potimas saat ini sangat kesal dan Potimas mau ngeluarin skill. Tapi sebelum itu terjadi, kepala dia langsung ditebas sama Kumoko dari belakang. Oh ya, Kumoko ini adalah komandan ke-10. Pasukan komandan 10 juga berhasil mengalahkan para elf yang tersisa. Setelah Potimas kalah, pasukan komandan 10 juga berhasil mengalahkan para elf yang tersisa di sana. Oke, sekarang gue bakal ceritain kenapa Pelmina tuh sangat membenci Sophia. Jadi Pelmina ini dijodohin sama orang bernama Walt. Walt ini bisa dibilang adalah tunangannya Pelmina. Tapi ketika di akademi, Walt mengkhianatinya karena Sophia. Sophia ini ketika di akademi, dia menarik perhatian orang-orang dengan kecantikan, kepintaran, dan lain-lain. Nah, Walt ini punya dominasi di akademi.
Dia tuh menguasai segala hal di akademi, mulai dari pelajaran, ketenaran, dan lain-lain. Dan saat itu datanglah Sophia. Semua perhatian tuh pindah ke arah Sophia. Dan itu menyalakan api persaingan dari Walt. Walt ini mulai menantang Sophia, entah soal pelajaran, pertarungan, dan lain-lain. Tapi Walt selalu dikalahkan. Walt di sini kagum sama kemampuan luar biasa dari Sophia. Walt di sini terus berjuang, tapi dia tuh masih nggak bisa ngalahin Sophia. Sophia juga pada akhirnya dia tuh meminum darah Walt dan mengubah Walt dari ras iblis menjadi ras vampir. Dan dia tuh menuruti perintah Sophia. Pelmina di sini ngerasa kalau Sophia tuh berbahaya bagi ras iblis. Dia pun buat rencana untuk menyingkirkan Sophia. Tapi Walt dan beberapa siswa ternyata mengetahui rencana itu. Dan singkatnya, Pelmina pun kena drop out dan dia juga nggak diakui sama keluarganya. Saat itu Pelmina dalam keadaan yang putus asa. Nah, di saat yang sama, ayah Pelmina yang merupakan komandan ke-10, dia tuh pensiun dari jabatannya. Saat itu juga, Shiro dipilih menjadi komandan ke-10. Dan singkatnya, Shiro menerima Pelmina sebagai bawahannya. Pelmina ini sangat berterima kasih karena Shiro mau menerima dia. Dan Shiro juga terus melatih Pelmina. Karena dilatih secara langsung sama Shiro, tentunya kekuatan dan statistik Pelmina tuh meningkat drastis. Tapi suatu ketika, Walt dan Sophia juga bergabung menjadi anggota komandan 10. Pelmina di sini agak kecewa. Tapi ketika tahu kalau Sophia dikasih kutukan sama Shiro sejak Pelmina diusir dari akademi, Pelmina tuh menjadi sangat senang. Jadi Pelmina tuh nganggapnya alasan Shiro ngasih kutukan ke Sophia itu semua demi balas dendam untuk Pelmina. Tapi itu cuma anggapannya Pelmina. Alasan Shiro ngasih kutukan ke Sophia karena Sophia tuh udah ngelakuin hal yang gak seharusnya dilakuin ketika di akademi. Makanya Sophia tuh dikasih kutukan supaya gak membantah perintah dari Shiro. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.